Kenapa harus Stefano Lillipali yang dipanggil ke tim nasional? Padahal striker muda jauh lebih banyak. Emang bisa di usia 35 tahun bersaing sama back pemain lawan? Speednya bagaimana? Fisiknya bagaimana? Terus nanti bagaimana? Pokoknya bagaimana dan bagaimana. Oke, kita lihat statistik Lillipali ya selama ini. Jadi nih lihat dia. Kontribusi golnya hampir 50%. Jadi kalau dia main 10 kali berarti 5 kali dia punya kontribusi terhadap gol yang tercipta. Ya lumayan lah ya. Dan Lillipali adalah salah satu orang yang bisa bermain lebih dari satu posisi. Nih, di saat Marceng nanti absen atau ketika Marceng main kemudian harus digantikan, Lillipali bisa mengisi di sini. Nah, ketika Lillipali dibutuhkan sebagai striker, Lillipali bisa di sini, bisa di sini. Atau bahkan kalau pakai 3-4-3, Lillipali juga bisa. Mungkin begitu. Justin Hapner terpilih sebagai pemain terbaik di U21 Wolves. Nih dia. Dia upload di IG story-nya. Dia bilang terima kasih teman-teman yang sudah memilih saya menjadi pemain terbaik U21 musim ini. Waduh, ini sih keren banget sih. Statistik Justin Hapner di Wolves U21 juga nggak main-main ya. Dia dari 13 kali main, dia 12 kali menjadi starter. Dan Justin juga telah melakukan 9 kali intercept, 18 kali tackle, dan sebanyak 50 kali memenangkan duel. Dan 47 kali ia sukses merebut bola lawan. Walaupun Justin belum punya kesempatan untuk tampil di seniornya Wolves, paling tidak di kelompok usianya Justin menunjukkan kerja kerasnya nggak sia-sia. Jadi pemain terbaik U21 Wolves, tapi nggak tahu kenapa kemarin beberapa hari lalu statusnya Justin dia bilang dia akan segera meninggalkan Wolves. Wah sayang banget ya kalau nggak diperpanjang. Tapi nggak tahu itu bentuk marketing Justin. Dia harus segera meninggalkan Wolves itu untuk gabung ke tim nasional Indonesia atau dia segera meninggalkan Wolves itu untuk mencari klub baru. Ya selamat untuk Justin Hapner, semoga ini menjadi modal makin percaya diri nanti di saat mengawal lini belakang tim nasional. Kalau ini sudah pasti fix center back sebelah kiri jadi jatah Justin. Gimana menurut teman-teman? Peringkat Liga 1 Indonesia turun lagi aja, sekarang di peringkat 25. Yang lebih miris adalah di bawahnya Kamboja. Peringkat 25 di Asia. Ya elah. Ya tapi nggak apa-apa lah. Besok kalau kita ditanya Indonesia peringkat berapa? Peringkat 6. Tapi di ASEAN tuh. Di ASEAN aja peringkat 6. Satunya Thailand, 2 Malaysia, 3 Vietnam, 4 Singapura, Kamboja, baru Indonesia. Singapura dah liganya nggak kedengeran. Penduduknya nggak banyak. Lapangan sepak bola nggak banyak. Kok bisa menang dari Indonesia? Di berita ini kolom komennya banyak banget yang nyebut katanya PSSI terlalu fokus ke tim nasional sehingga cuek kepada liganya sendiri. Makanya liganya tidak diperhatikan dan menurun. Sedangkan untuk tim nasionalnya makin bagus. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Apakah benar PSSI terlalu fokus kepada tim nasional? Ataukah memang LIB-nya yang sudah mentok ya gitu-gitu aja? Yang penting keuntungannya, soal prestasi nomor sekian lah. Jadi siapa yang harus bertanggung jawab soal ini? Kenapa gue nggak percaya alasan Elkan nggak dipanggil timnas adalah karena ingin fokus ke klubnya. Yang pertama itu jelas nggak masuk akal karena kompetisi di Eropa udah selesai dan udah libur. Terutama kompetisi di tempat Elkan bermain. Gue lebih percaya kalau Elkan nggak dipanggil timnas beralasan Elkan pengen fokus jadi pendeta atau pastor misalnya. Nah gue lebih percaya itu. Atau Elkan kita nggak panggil ke timnas karena Elkan pengen fokus latihan hidup di planet Mars. Karena beberapa tahun lagi Elkan mau pindah ke Mars gitu. Atau misalnya Elkan nggak dipanggil ke timnas karena kita sebagai pengurus kita tidak mau mengganggu Elkan yang sedang fokus semedi karena Elkan mau belajar ilmu kebal. Nah itu sepertinya lebih masuk akal sih. Yang nggak tahu kenapa Elkan ini juga sepertinya diem, nggak mau klarifikasi, kayaknya dia nggak mau nyanyi gitu. Harusnya sih dia nyanyi ya, jadi semuanya jelas. Kalau Elkan nggak mau bernyanyi ya jadinya kayak lagu itu.